Dana Tantra Chenfo. Pembawa acara kita malam ini adalah Yifei Jiangshi. Dan kita mengucapkan terima kasih atas semua peserta yang rutin mengumpulkan tugas harian dalam kelas Wirya. Dan semua tugas itu diberikan kepada Acarya Lien He untuk diberikan kepada Mula Acarya Lien Shen dan mendapatkan pemberkatan. Sekarang waktu Taiwan adalah 7.56. Waktu Indonesia Barat adalah jam 6.56. Dan sebentar lagi kelas akan segera kita mulai. Mohon para peserta untuk mengganti nama Anda dengan nama Dharma dan nomor ID Anda, lalu membuka kamera Anda supaya kita bisa saling mengenal. Harap mengingat saat mengumpulkan tugas Anda, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas Wirya Anda juga. Setiap tugas esai yang Anda kumpulkan pasti akan dievaluasi oleh para acarya. Dan hasil evaluasi akan diberitahukan kepada Anda. Bisa jadi Anda beruntung untuk terpilih dan dievaluasi dalam kelas evaluasi kita, atau Anda mendapatkan hasil evaluasi melalui email. Marilah kita menyambut kehadiran Acarya Lien Hua Cheng Ju selaku Ketua TBF, Acarya Lien He selaku Ketua Divisi Pendidikan, Acarya Lien Jia selaku Ketua Divisi Humas, dan juga Acarya pembimbing kita malam ini. Malam ini, evaluasi kita juga akan kita langsungkan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Penerjemah bahasa Inggris adalah Isya Cuciao dan bahasa Indonesia adalah Pandita Feni. Apakah kalian semua telah siap? Boleh menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat poin-poin penting dalam evaluasi kali ini. Dalam Universitas Chenfo, Anda harus mengerjakan tugas esai, barulah Anda boleh mengikuti ujian. Anda juga bisa membuka website Universitas Daring Chenfo untuk mengunduh materi dalam teks tradisional Chinese dan juga simplified Chinese. Acarya Lien Jia telah bergabung dengan kita semua. Sekarang pembawa acara kita Yifei Jiangshi sedang menyapa para peserta. Selamat datang kepada semua peserta. Waktunya telah tiba. Marilah kita semua beranjali
memberikan penghormatan kepada Mamulacarya Lien Sheng, kepada para guru silsila Chen Fozhong, kepada para Buddha Bodhisattva Dharmapala. Kita memohon pemberkatan dari Mulacarya Lien Sheng. Hari ini adalah kelas evaluasi yang kedua. Semoga berlangsung dengan lancar. Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara dan berapal mantra sebanyak 7 kali. Om Kulu Lien Sheng Siti Hom. 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 Selamat datang kepada yang terhormat Ketua TBF Acarya Lien Hua Cheng Zhu, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lien Jia, kepada Acarya Lien I, Lien I, dan juga kepada para Acarya Dharmacarya, Biksu-Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapala Seraya, serta para umat sekalian. Sarwa Manggala. Hari ini adalah evaluasi tahap kedua. Hari ini kita perkenalkan Acarya yang akan melakukan evaluasi adalah Ketua Divisi Humas, yaitu Acarya Lien Jia. Acarya Lien Jia merupakan Ketua Divisi Humas dalam Komite Inti TBF dan juga merupakan Acarya tetap di Centile Changse, Brazil. Dan sebelum menjadi biksu, Acarya Lien Jia merupakan seorang pegawai di bidang perbankan yang memiliki karir yang bagus, tetapi beliau meninggalkannya demi menjalani kebiksuan. Dan beliau memiliki sifat yang welas asih dan memiliki sepasang mata yang menyerupai Avalokitesvara Bodhisattva. Beliau juga merupakan salah satu acarya yang terkenal di dalam Chen Fozhong. Marilah kita menyambut Acarya Lien Jia untuk melakukan evaluasi terhadap tugas esai para peserta. Amitofo, apakah semua peserta bisa mendengarkan suara Acarya? Pertama, marilah kita beranjali menghaturkan penghormatan kepada Mulacarya Lien Sheng. Yang terhormat Ketua TBF Acarya Acarya Lien Hua Cheng Zhu, kepada acarya pengajar di Universitas Chen Fo Acarya Lien Yi, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada semua para acarya, Dharmacarya, Biksu-Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapala Seraya, serta para umat sekalian. Semua Padma Kumara, Amitofo. Saya sendiri tidak tahu dari mana Ifei Jiangshi mendapatkan materi untuk memperkenalkan saya. Saya sendiri sudah lupa dengan masa lalu saya sebelum menjalani kebiksuan. Hari ini saya kembali berjumpa dengan kalian di internet melalui cloud. Saya sangat rindu dengan semua Padma Kumara dan dengan kalian semua yang wajahnya cukup saya kenali. Saya cukup tegang dan juga merasa senang. Hari ini akan ada bagian pertama, kita akan menampilkan 3 tugas esai yang telah dilakukan oleh peserta, yaitu yang pertama adalah Lianting fase. Dalam tugas esainya, Biksu Lianting telah menuliskan tentang
apa yang ia peroleh dari sadhana Chenfo. Dan menurut beliau, dalam menjapa mantra, Mulacarya Liansheng telah mengajarkan ada 5 macam metode penjapaan mantra, yaitu pertama, japa dengan suara kencang, yang kedua, japa dengan suara pelan, yang ketiga, wajra japa, yang keempat, japa dengan sesuai dengan pernafasan, dan kelima adalah yoga japa. Yang pertama, menjapa dengan suara kencang, yaitu menjapa dengan suara yang terdengar supaya bisa membantu orang, semua makhluk yang mendengarkan suara mantra itu ikut terkikis mantranya. Yang kedua, japa dengan suara yang pelan. Yang ketiga, wajra japa, yaitu tidak mengeluarkan suara. Yang keempat, japa sesuai dengan nafas. Jadi saat kita menarik nafas, aksara masuk, dan juga mengeluarkan nafas, aksara keluar. Yang kelima, japa yoga japa. Dan Bisu Dienting juga menuliskan, ternyata ia baru paham ternyata menjapa mantra dengan suara yang kencang bisa membantu makhluk lain untuk terkikiskan karmanya. Jadi tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga bisa membantu para hewan atau tanaman dan sebagainya, atau para arwah. Karena itulah jika kita merapal mantra, kita juga boleh membawa para hewan kesayangan, peliharaan kita seperti kucing atau anjing, mengikuti upacara dharma, karena meskipun mereka saat itu belum paham, mereka juga bisa mendengarkan suara mantra itu. Karena itulah penjapaan mantra itu sangat penting dalam membantu orang yang menjelang wafat, yaitu curah kasih jelang wafat, karena bisa membantu almarhum untuk terkikiskan karmanya. Lalu poin kedua dari esainya adalah pada saat meditasi, aku memasuki dan memasuki aku bisa memasuki trisamata, yaitu memasuki kondisi tiada masalah dan juga tiada batin. Yang pertama, masa lampau sudah berlalu, masa sekarang batin masa lampau tidak bisa diperoleh, batin sekarang juga tidak bisa diperoleh, dan batin masa mendatang juga tidak bisa diperoleh. Lalu Biksu Lienting juga berkata, ia merasa sangat sedih karena ia masih belum bisa mencapai pencapaian pelatihan diri seperti Secun. Karena itu hanya bisa mengandalkan kegigihan Secun, meniru kegigihan Secun dan meneladaninya. Dulu ada seorang acarya yang juga berkata bahwa Secun memiliki begitu banyak sadhana. Meskipun kita tidak bisa mengikuti Secun menekuni begitu banyak sadhana, paling tidak kita bisa mengikuti jalan Secun, menggunakan sadhana tantra untuk membantu orang lain. Dan di sini Biksu Lienting juga mengatakan bahwa ia mengandalkan dan meneladani kegigihan Secun. Seperti yang kita tahu, Secun memiliki kegigihan setiap hari selalu menulis artikel, melukis, dan bersadana, dan itu tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Karena itu kita harus meneladani kegigihan Secun. Dan pada bagian akhir, Biksu Lienting menulis bahwa saat ia berdharma bakti ke Malaysia dan Indonesia, ia juga bertemu dengan Acarya Lien Yi yang menjadi pengajar kita dalam Universitas Chenfo tahap keempat ini, dan menurutnya saat itu ia bersama-sama Acarya Lien Yi dalam satu taksi, dan Acarya Lien Yi memiliki sikap yang sangat ramah dan tidak sombong, sehingga ia mudah merasa akrab dengan Acarya Lien Yi. Dan kali ini beliau pun memberanikan diri untuk menulis esai ini dan mengirimkannya. Seharusnya kali ini beliau juga akan diundang untuk tampil
dalam kelas evaluasi, tetapi karena ada halangan, beliau tidak bisa hadir. Dan beliau juga menuliskan bahwa ini terakhir kali ia menuliskan tugas esai karena ia merasa tidak percaya diri. Dan di sini beliau juga melampirkan dua bagian, yaitu tentang visualisasi 5 karakteristik pencapaian tubuh idam dan visualisasi 5 aksara pencapaian tubuh idam. Ini merupakan bagian dari materi memasuki aku dan aku memasuki. Baru saja saya sendiri merasa sangat tegang sehingga ada sedikit yang terlupakan. Saya merasa harusnya bukan seperti ini caranya melakukan evaluasi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Acarya Lien Yi yang telah memberikan materi dalam Universitas Chen For tahap 4 ini. Waktu berlalu dengan cepat, sekarang kita sudah mencapai separuh dari keseluruhan materi kita. Saya masih teringat pada saat awal kita memasuki kelas Universitas Chen For, itu baru saja melewati Imlek atau Festival Musim Semi. Dan saat itu kita baru saja memulai materinya, tetapi dengan cepat waktu sudah berlalu dan sekarang kita sudah memasuki separuh dari materi kita. Saya sungguh merasa waktu sungguh-sungguh berlalu dengan cepat dan setiap kali kelas berlangsung, Acarya Lien Yi selalu memberikan kisah-kisah pendek yang sangat membantu kita memahami materi. Karena itulah Acarya Lien Yi memberikan kesan yang mendalam bagi saya. Karena setiap kali kita rapat, saya selalu melihat Acarya Lien Yi memiliki sikap yang sangat tenang dan tidak goyah. Biasanya ada juga yang memberikan foto atau gambar yang lucu dan kita semua tertawa, tetapi Acarya Lien Yi sangat tenang. Tetapi saat saya melihat mulutnya ada sedikit bergerak, saya baru paham ternyata beliau senantiasa menjapa mantra. Jadi seperti yang tadi dikatakan, salah satu cara menjapa mantra, mulut dan gigi tidak bergerak, hanya sedikit saja bibir bergerak. Jadi di sini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Acarya Lien Yi. Berikutnya esai dari Pandita Dharmaduta Yifei yang juga menjadi pembawa acara kita hari ini. Beliau menulis tentang tahapan sadhana tantra Chen For. Dia menuliskan bahwa gedung puluhan tingkat juga dibangun dengan pondasi yang kuat. Jadi pondasi sadhana atau sadhana dasar itu sangatlah penting. Jadi dalam bersadana menurut Guru Tsongkhapa, setiap sadaka itu harus memiliki pondasi, yaitu melalui empat prayoga atau catur prayoga plus sadana guru yoga. Di sini beliau menuliskan makna dari setiap prayoga, yaitu Mahanamaskara, Mahamandala Puja, Catur Sarana, dan juga Sadana Wajracita Bodhisattva. Meskipun sadana Catur Prayoga merupakan sadana yang paling mendasar, tetapi juga merupakan sadana yang
sangat agung. Sadhana catur prayoga sesungguhnya merupakan maha sadhana. Inilah yang sering diungkapkan oleh Secun. Dalam esai ini, Yifei Jiangshi menuliskannya dengan sangat jelas dan mengandung makna. Dan saya berpikir mungkin karena beliau adalah Pandita Dharma Duta sehingga kita merasa sudah sepantasnya ia memahaminya. Tetapi jika ia bisa melengkapinya dengan lebih mendalam lagi, mengapa setiap tahap dari catur prayoga itu sangat penting, pasti esai ini akan menjadi lebih bagus lagi. Karena itulah dalam menuliskan esai sebaiknya kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam, menjelaskan setiap materi dengan lebih mendalam sehingga esai itu bukan hanya karya tulis saja, tetapi juga merupakan sebuah penjelasan yang mendalam yang memuat setiap makna dari kelas dan juga bagaimana pemahaman kita terhadap materi yang telah kita pelajari. Terima kasih Yifei Jiangshi. Yang ketiga adalah Sijie Jiang Tian Wei. Dalam esainya, beliau menuliskan tentang silsilah Chen Fozhong. Di sini beliau menuliskan sesuatu yang sangat bagus, yaitu Mulacarya Lianshen telah menyalakan pelita hati siswa Chen Fozhong dan pelita itu diteruskan dari setiap generasi ke generasi. Karena itulah dalam Tantrayana, siswa sangat menjunjung seorang Mulacarya. Beliau juga menuliskan dalam sesi interaksi pertanyaan kepada Mulacarya, ada siswa yang bertanya, apakah boleh seorang siswa Chen Fozhong juga berguru kepada Karmapa ke-17? Karena Mulacarya Lianshen telah mendapatkan silsilah dari Mulacarya Karmapa ke-16, maka apabila siswa Chen Fozhong berguru kepada Karmapa ke-17, maka silsilahnya akan jadi kacau. Sesungguhnya Dharma sadhana Tantra Chen Fo merupakan sadhana yang sangat sederhana, sangat sempurna, dan sangat sesuai untuk ditekuni oleh orang pada zaman sekarang. Dan karena Secun juga telah memiliki silsilah dari Karmapa ke-16, maka kita tidak perlu lagi berguru kepada Karmapa ke-17. Di sini juga dikatakan bahwa silsilah yang sesungguhnya diperoleh dari ketekunan sadhana. Jadi sesungguhnya pada saat kita mendapatkan abhiseka bersarana, kita telah mendapatkan silsilah. Tetapi jika kita tidak menekuni sadhana, maka silsilah itu tidak ada gunanya. Jadi seperti menuang susu ke dalam cangkir, tetapi karena tidak diminum, ya maka Anda tidak akan mendapatkan manfaatnya. Jadi jika tidak tekun bersadhana, Anda juga tidak akan mendapatkan kekuatan silsilah. Di sini juga Sijie ini juga menulis sebuah contoh. Contohnya seperti menyusun kepingan puzzle. Jadi setiap hari kita menekuni sadhana seperti menyusun sekeping puzzle. Kita menyusun sekeping demi sekeping hingga suatu hari akan menjadi satu sosok puzzle yang jelas, menjadi satu gambar yang jelas. Jadi saya juga merasa terkadang kita menyusun puzzle
Kita seringkali menyusun lewat samping-sampingnya dahulu. Kita tidak langsung menyusun bagian tengahnya. Saat menyusun puzzle, kita biasanya menyusun bagian sampingnya karena bentuknya jelas ada ujungnya. Sama juga dengan bersadana, kita harus menekuni lewat dasarnya terlebih dahulu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Yifei Jiangshi, yaitu pentingnya pondasi. Jika pondasi Anda bagus, maka Anda akan bisa memasuki tahapan sadhana yang lebih tinggi lagi. Sama seperti kita menyelesaikan puzzle dalam kehidupan kita. Jadi poin di sini adalah tujuan kita menekuni sadhana adalah membersihkan dan menyucikan diri. Dengan ketekunan sadhana, barulah kita bisa mendapatkan kekuatan silsilah yang sesungguhnya. Esai dari Sececiang Tianwei ini sangat bagus dan memberikan kita pandangan yang baru. Selanjutnya kita mengundang salah satu penulis esai, salah satu yang mengumpulkan esai untuk muncul dan tampil langsung. Yaitu Pandita Lokapalasraya Xianfu. Pertama-tama, marilah kita beranjali menghaturkan sembah puja kepada Mulacarya Liansheng dan Sang Triratna. Selamat malam, saya adalah Pandita Lianhua Xianfu yang akan membacakan esai saya. Chen Fo Chong, sadhana Tantra Chen Fo merupakan sadhana yang paling sesuai untuk ditekuni pada masa sekarang ini. Pendiri Chen Fo Chong, perintis Chen Fo Chong adalah Dharma Raja Liansheng yang telah menggunakan segala cara untuk memadukan sadhana Taoisme, Tantrayana dan Mahayana yang memiliki sejarah panjang dan yang sulit untuk dipelajari, tetapi digabungkan menjadi sadhana Tantra Chen Fo yang sangat sederhana dan mudah untuk ditekuni. Dharma Raja Liansheng menegaskan bahwa menekuni sadhana Tantra Chen Fo bisa membawa kita pada pencerahan dan moksa. Mengapa sadhana Tantra Chen Fo paling sesuai untuk ditekuni pada zaman sekarang ini? Karena merupakan salah satu metode sadhana Tantra yang yang penekanannya ada pada implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sadhana Tantra Chen Fo mencakup penjapaan sutra, prapalan mantra, visualisasi, bakti sosial, dan observasi batin. Dan intisarinya ada pada penerapan prasna Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari supaya batin kita mengalami peningkatan. Saya mengenal seorang teman yang datang ke Amerika. Ia merasa asing di Amerika, bahasa yang berbeda, makanan yang berbeda, kebiasaan hidup yang berbeda membuat ia sering merasa tidak berdaya. Setiap hari ia mengalami tekanan batin dari pekerjaan dan juga rumah tangganya dan membuatnya merasa lelah dan sering merasa menyesal telah datang ke Amerika. Meskipun demikian, kehidupannya tetap harus dilanjutkan. Tetapi kerisauan, penyesalan, dan kebosanannya tetap menghantuinya sehingga ia sering mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Di dalam hatinya ia berharap bisa mendapatkan metode pelatihan diri yang bisa membebaskannya dari kerisauan batin. Dan ia pun mulai mencari di internet dan menemukan Wihara Wajragarba Chen Fo Chong dan ia menyukai nama ini. Mungkin ia memiliki jodoh atau nidana yang erat dengan secun. Karena itulah suatu hari ia tiba-tiba bisa mendapatkan buku secun. Dan kata-kata di dalamnya menyentuh hatinya. Ia merasakan
Ia merasakan prajna dan welas asih secun melalui buku itu dan ia merasa terharu. Ia merasakan sukacita dan keyakinan kepada secun. Karena itulah tidak butuh waktu yang lama, ia pun memutuskan untuk bersarana kepada secun dan menekuni sadhana tantra Chenpo. Sejak berguru kepada Mulacarya Lenshen, kehidupannya mulai berubah drastis. Setiap pagi saat ia bangun, hal pertama yang ia lakukan adalah menjapa sutra, japa mantra, visualisasi, dan sekuat tenaga mengimplementasikan prajna Buddha Dharma dalam kehidupannya. Di Amerika, negara yang begitu sibuk, biasanya ia harus menyetir dalam waktu yang lama untuk pergi dan pulang kerja. Tetapi sekarang ia melakukannya dengan penuh sukacita. Ia bervisualisasi, secun menatap di atas puncak kepalanya, ia merasakan keberadaan secun, bahkan ia merasakan seakan secun duduk di kursi di sampingnya. Sambil menjapa mantra, ia pun menyetir, mengajak bersama-sama dengan secun menikmati pemandangan yang indah. Hal ini membuat batinnya merasa tenang dan damai. Di rumah, ia pun memiliki kesibukan untuk memasak dan mengurus pekerjaan rumah tangga, tetapi batinnya sekarang sudah terhubung dengan secun. Meskipun tangannya sibuk bekerja, mulutnya tiada henti merapal mantra secun. Hatinya dipenuhi dengan kerinduan dan juga rasa terima kasih kepada secun. Meskipun kehidupannya penuh dengan kesibukan, tetapi ia merasakan sukacita dan rasa puas diri. Hari berlalu dengan cepat dan semakin lama hatinya semakin ceria dan ia juga semakin penuh dengan sukacita. Ia merasa semakin bahagia. Ia selalu merasa bahagia dan bersyukur kepada secun dan juga kepada sadhana tantra Chenpo yang bisa membantunya menemukan ketenangan dan kedamaian batin dalam kesibukan bekerja dan kegiatan mengurus rumah tangga. Ia merasa nyaman dan batinnya pun tenang. Setiap hari ia merasa bahagia dan merasa hidup itu penuh dengan kegembiraan. Sadhana Tantra Chenpo merupakan sadhana yang mudah untuk dilakukan, dipraktikkan, dan juga sangat sesuai dengan kehidupan orang zaman sekarang dan juga secara pandang manusia zaman sekarang. Karena ia bisa membantu orang melepaskan diri dari tekanan batin dan juga ikatan kerisauan, dan juga bisa membawa orang untuk mencapai pencerahan dan moksa. Karena itulah sadhana tantra Chenpo paling sesuai untuk ditekuni pada zaman sekarang ini. Terima kasih kepada secun dan sadhana tantra Chenpo. Om Kululin Shen Siti Hom. Terima kasih kepada Pandita Xian Fu. Kita persilakan Acarya Lianjia untuk memberikan evaluasi. Saya memiliki kesan yang mendalam kepada Xian Fu Zhujiao karena saat kelas Dharma yang sebelumnya juga pernah menulis esai. Terutama karena nama Anda yang cukup unik. Karena itulah kesan saya sangat mendalam dan mudah mengingat nama Anda. Karena waktu itu Pandita Xian Fu Zhujiao menuliskan namanya dalam aksara Chinese yang berbeda, tetapi bacaan yang sama. Yang menuliskannya Xiang Fu. Jadi seperti menikmati berkah. Jadi mudah untuk diingat. Esainya hari ini adalah menuliskan bahwa sadhana tantra Chenpo paling sesuai untuk ditekuni pada zaman sekarang ini. Bagaimana penjelasannya? Pandita Xian Fu telah menuliskan kisah tentang temannya. Saya sangat senang membaca kisah ini dan juga mendengarkan kisah ini. Jika teman kita ataupun saudara kita bisa mendapatkan makna kehidupan dan ketenangan batin melalui sadhana tantra Chenpo, itu merupakan hal yang sangat mengagumkan.
Di dalam esai Pandita Shenfu, ia menuliskan bahwa temannya sekarang menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hidup dan bersemangat untuk mengimplementasikan prasna Buddha Dharma dalam kehidupannya. Terkadang kita mengatakan kita ingin mengimplementasikan Buddha Dharma dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ada dua macam cara implementasinya. Menurut saya, Pandita Shenfu tadi telah menuliskan keduanya. Yang pertama, cara implementasinya adalah dengan menekuni sadhana. Jadi setiap hari kita memiliki waktu, meluangkan waktu untuk bersadhana, japa mantra, melafalkan sutra, dan sebagainya. Jadi menjadikan kebiasaan bersadhana ini menjadi kebiasaan kita sehari-hari, merupakan bagian dari kehidupan kita. Jadi seperti tadi dikatakan, temannya begitu bangun pagi, dia langsung bersadhana, japa mantra, japa sutra, visualisasi, lalu saat ia menyetir, ia juga bervisualisasi secu menetap di puncak kepalanya bersama-samanya di dalam mobil. Itu salah satu cara implementasi. Implementasi yang kedua adalah mengimplementasikan apa makna yang kita pelajari dari Buddha Dharma. Jadi misalnya saat kita menemui kesulitan dalam kehidupan kita atau menemui nidana yang tidak baik dalam kehidupan kita, kita bisa menggunakan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi apa Buddha Dharma yang bisa kita praktekkan untuk mengatasi kondisi tersebut. Jadi seperti ini temannya Pandita Shenfu berkata bahwa ia memiliki banyak tekanan dalam pekerjaan dan juga keluarganya sehingga ia merasa lelah. Tetapi setelah ia menjalani sadhana tantra Chenpo, ia memiliki batin yang penuh syukur meskipun permasalahan tetap ada, tetapi ia bisa merasakan sukacita dan menjalani setiap hari dengan bahagia. Jadi dengan mempelajari sadhana tantra Chenpo telah mengubah persepsi dan sikap batin kita. Itu adalah implementasi Buddha Dharma dalam kehidupan kita. Jadi satu implementasi bisa membawa bentuk implementasi yang berikutnya. Jadi dengan menekuni sadhana Tantra Chenpo setiap hari, kita juga bisa mengimplementasikan maknanya dalam kehidupan kita. Ini merupakan hal yang sangat mengagumkan. Selain itu, dalam esainya telah dituliskan bahwa sadhana Tantra Chenpo bukan hanya bisa membantu orang untuk melepaskan diri dari tekanan batin, tetapi juga bisa membawa kita pada pencerahan dan moksa. Karena itulah paling sesuai untuk ditekuni dalam masa sekarang ini, pada zaman sekarang ini. Ini sangat bagus karena dalam menuliskan esai memang pada awalnya kita harus menuliskan teori atau pemikiran kita, pendapat kita. Lalu selanjutnya kita menuliskan alasan-alasannya dan pada akhirnya kita tutup dengan satu kesimpulan. Seperti yang di sini adalah menuliskan bahwa sadhana Tantra Chenpo tidak hanya bisa membantu melepaskan diri dari tekanan batin dan kerisauan, tetapi juga bisa membawa orang menuntun untuk mencapai pencerahan dan moksa. Karena itulah paling sesuai untuk ditekuni manusia pada zaman sekarang ini. 先夫助教的点评，谢谢谢谢。 Demikian esai evaluasi untuk esai yang ditulis oleh Pandita Shenfu. Bagian kedua ada tiga esai lagi yang akan dievaluasi, yaitu Luo Ying Ying Sijie. Saya ingin menceritakan sedikit kisah yang lucu.
越看越怀疑人生，为什么呢？因为里面的乱码就变成那种字也都看不懂的字，它不是小方块啊或者是什么，是一种你没有见过的文字，然后还是karena esai karya Luo Ying Ying Sicie ini pada saat dikirimkan kepada saya, karena ada encryption, maka hurufnya itu berubah jadi karakter dan simbol-simbol sehingga saya melihatnya sampai tertawa. Lalu saat saya mengirimkannya kepada Acarya Lien He dan berkata, mengapa saya tidak paham sama sekali apa isinya? Tetapi kemudian Acarya Lien He berkata untuk mengkonversi tulisannya. Barulah saya bisa memahaminya. Esai yang ditulis oleh Luo Ying Ying ada 2 bagian. Tetapi saya melihat bagian 1 dan bagian kedua agak mirip. Misalnya di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah sebelum bersadana kita harus menyucikan diri, membersihkan diri seperti mandi, sikat gigi, atau berkumur, cuci tangan, dan sebagainya. Yang kedua tujuannya adalah untuk membersihkan triguhya. Yang ketiga, ia menulis harus sebelum memulai sadhana harus melakukan mudra pembukaan, yaitu menepuk tangan dan menjentikkan jari untuk memberitahu para Buddha Bodhisattva bahwa kita akan memulai sadhana. Tetapi di bagian bawah ini, isinya juga hampir sama dengan bagian atas tadi. Jadi tidak ada hal lain yang ditambahkan, hanya seperti pengulangan saja. Jadi menurut saya sebenarnya ini bisa diringkas menjadi 1 bagian saja, tidak perlu diulang lagi. Di sini ia menuliskan bahwa menjapa mantra pembersihan dan juga mantra amurva bumi merupakan salah satu bagian dari sadhana. Jadi sebenarnya pada saat ia menuliskan tentang japa mantra pembersihan dan mantra amurva bumi, sebenarnya ini sudah bukan bagian pendahuluan lagi, tetapi sudah masuk ke dalam sadhana. Sedangkan yang tadi ia tuliskan adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk melakukan suatu sadhana. Jadi sebenarnya untuk memulai sadhana itu kita bisa menjelaskannya seperti mengatur pernafasan, membersihkan diri, lalu duduk dengan tenang mengatur pernafasan. Jadi bukan mantra pembersihan. Kalau mantra pembersihan berarti itu sudah memasuki sadhana. Di sini juga ia tuliskan bahwa mempersiapkan diri untuk sadhana itu sebenarnya merupakan hal yang sangat penting yang menunjukkan bahwa kita menghormati tata ritual. Jadi orang zaman sekarang juga banyak yang sudah melupakan tahapan-tahapan tata ritual. Tetapi sebenarnya ini tetap penting untuk dilakukan. Jadi ini menunjukkan penghormatan kita dan ketulusan kita untuk memulai sebuah sadhana. Jadi dengan melakukan tahapan pendahuluan sebelum memasuki sadhana ini bisa membantu kita menyucikan diri, membersihkan diri, dan juga menenangkan diri kita. Meskipun itu hanya tampilan luar saja, tetapi sebenarnya itu sangat membantu terutama bagi seorang sadhaka pemula. Jadi ada juga yang bertanya, apakah jika tidak mandi, tidak berganti pakaian, tidak boleh bersadhana?
Secun berkata tidak demikian. Bahkan jika saat sedang pup di toilet pun, Anda juga boleh tetap bersadana. Jadi yang terpenting adalah batin kita. Hanya saja kita melakukan tahapan pendahuluan ini berarti mempersiapkan batin kita untuk menghormati sebuah sadhana, mempersiapkan diri untuk melakukan sadhana. Hanya saja jika memang kondisi tidak memungkinkan, kita tetap boleh langsung memasuki sadhana. Jangan sampai kita seperti beralasan, oh saya belum mandi jadi saya tidak mau sadhana dulu, atau saya belum sikat gigi jadi saya hari ini tidak sadhana dulu. Yang penting kita memiliki batin yang tulus dan menghormati para Buddha Bodhisattva, itulah yang terpenting. Jadi pada awalnya kita tunjukkan penghormatan kita dalam bentuk tindakan, yaitu persiapan diri. Tetapi pada akhirnya, pada tahapan yang lebih tinggi, yang terpenting adalah kita menjaga batin kita yang tulus. Jadi pada tahapan yang lebih tinggi sebenarnya tata persiapan untuk memasuki sadhana ini mungkin tidaklah penting lagi dibandingkan batin kita yang suci. Selanjutnya adalah esai dari Sijie Deng Xiujian. Deng Xiujian Sijie menceritakan kisahnya dalam esai yang terkait dengan bagian 1, yaitu memasuki sadhana Tantra Chenpo, apa makna bersarana. Saat membaca kisahnya, sesungguhnya saya hampir menangis. Saya merasa sangat terkejut dengan kondisinya. Ya, saya pun bisa sampai sungguh-sungguh menangis karena bisa merasakan betapa ia menderita. Jadi ia mengalami penyakit dan ia dalam tekanan penyakit yang sungguh parah itu dan kondisi lainnya yang sangat parah, ia bisa tetap tekun bersadana. Itu hal yang sangat luar biasa. Saya ingat zaman dahulu, pada zaman Sang Buddha ada seorang siswa Sang Buddha. Dulu kami menceritakannya di dalam grup. Tetapi sekarang saya agak lupa namanya. Mungkin lebih bagus jika Acarya Leni bisa menceritakannya. Jadi ada kisah itu tentang salah satu siswa Sang Buddha yang berhasil mengatasi semua rintangan dan akhirnya ia pun berhasil mencapai kesempurnaan. Jika melihat film seperti mendengar kisah atau melihat film yang menyedihkan seperti itu, mengharukan, saya juga merasa sangat sedih. Sama halnya dengan kisah Sijie ini. Ia menuliskan bahwa ia telah bersarana kepada Secun selama 16 tahun. Awalnya karena ia memiliki sakit di mata. Jadi saat itu dokter berkata bahwa dalam waktu dekat atau waktu yang agak panjang ia bisa menjadi buta. Jadi ia harus sungguh-sungguh menjaga matanya, misalnya ia harus mengurangi melihat komputer, televisi, dan sebagainya. Pada saat ia berusia 20 tahun, ia mengalami penyakit lupus erythematosus. Penyakit lupus yaitu salah satu penyakit autoimun yang sangat parah. Penyakit autoimun seperti lupus ini ada yang tahapannya ringan, tetapi ada juga yang parah yang bisa mengancam nyawa. Ada seorang saudara dari Acarya juga mengalami penyakit ini, sehingga tahu bagaimana menderitanya orang yang mengalami penyakit lupus ini. Di sini ia pun menuliskan bahwa
setiap organ tubuhnya juga menjadi lemah. Awalnya ia mengalami demam dan di wajahnya juga timbul bercak-bercak merah berbentuk seperti kupu-kupu. Pergelangan sendi-sendinya juga mengalami bengkak dan dalam mulutnya juga melepuh. Sarafnya juga mengalami gangguan sehingga ingatannya juga menjadi terpengaruh. Saat itu ia harus berobat cukup lama di rumah sakit. Dan pada usia 24 tahun penyakitnya juga masih ada sehingga ia harus disuntik dengan Cyclo untuk pengobatan. Tetapi jika ada efek samping dari pengobatan ini, yaitu rambutnya bisa rontok, muntah, dan kesulitan untuk hamil. Karena itulah orang tuanya berkata untuk menikah terlebih dahulu sebelum jalani pengobatan, dan untungnya suaminya juga setuju. Dan karena pengobatan itu pun ia jalani dengan sangat kesulitan. Dan pada saat itulah pamannya mengenalkannya pada Chen Fozhong. Pamannya berkata bahwa Dharma Raja Linshen, Buddha hidup Linshen, merupakan seorang guru, seorang suciwan yang sangat hebat, memiliki kemampuan spiritual yang telah menuntun banyak insan. Karena itulah ia pun mulai berguru kepada Mulacarya Linshen. Pada awalnya di daerah tempat tinggalnya tidak ada tempat ibadah. Karena itulah ia ikut ke vihara yang lain, tempat ibadah yang lain untuk mengikuti puja bakti dan upacara dharma. Suatu kali saat mengikuti Liang Huangpao Chan atau pertobatan Kaisar Liang, dan seusai itu ia pun bermimpi Secu memberkatinya dengan 3 kali pancaran cahaya biru. Yang pertama, ia bermimpi ia sedang berada di dalam pesawat, yang sekali lagi ia berada di daratan, dan sekali lagi ia seperti sedang di angkasa. Sebenarnya cahaya biru ini mungkin juga bisa dipancarkan oleh Buddha Baisaja Guru, yaitu untuk penyembuhan penyakit. Karena itulah setelah bermimpi itu, ia memiliki keyakinan yang semakin kuat kepada Secun. Dan akhirnya mereka pun mulai mendirikan sebuah tempat ibadah sehingga ia bisa berbakti di sana. Biasanya ia membersihkan vihara dan juga membantu di vihara sebagai relawan, memandu puja bakti, melakukan satwa mocana dan juga baksos. Dan pada masa-masa itu akhirnya ia juga hamil dan berhasil melahirkan anak. Meskipun usia lahir pada saat prematur, tetapi anaknya bisa selamat meskipun tetap memiliki tubuh yang lemah dan banyak penyakit. Sepertinya saya tadi sempat membaca bahwa ia sempat mengadopsi seorang anak. Jadi kemudian ia pun hamil, dan saat anaknya sudah berusia 4 tahun, suaminya kecelakaan mobil. Dan setelah kecelakaan setelah satu tahun, suaminya pun sakit parah dan kehilangan pekerjaannya sehingga tidak ada penghasilan. Lalu ia pun berdoa kepada Secun agar ia bisa mendapatkan penghasilan, mendapatkan pekerjaan, dan kemudian ia pun mendapatkan pekerjaan. Tetapi berapa bulan kemudian ia mendapatkan surat tagihan dari bank yang diminta untuk melunasi rumahnya. Lalu ia pun kembali berdoa kepada Secun memohon rezeki, dan kemudian ia mendapatkan rezeki sehingga cukup untuk membayar hutangnya di bank dan membayar biaya pengacara. Sama sekali tidak ada sisa lagi. Jadi mungkin ini adalah rezeki dari Buddha Bodhisattva, memberinya rezeki untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi saya melihat dalam hidupnya ini begitu banyak penderitaan. Selain penyakitnya sendiri, suaminya juga mengalami kecelakaan, lalu juga mengalami banyak sekali rintangan dan goncangan dalam hidupnya. Tetapi ia tetap bersarana kepada Secun, bersadana Tantra Chen Fo, dan memiliki pandangan benar. Itu sungguh luar biasa.
Sehingga bisa dikatakan meskipun mengalami banyak sekali nidana yang tidak baik, tetapi ia bisa tetap tekun bersadana. Ini merupakan hal yang sangat mengagumkan. Dan ia juga mengatakan bahwa karya tulis dari Secun telah memberikan sandaran bagi hidupnya dan bisa membantunya meningkatkan kualitas batinnya. Jadi meskipun judul dari esainya adalah makna bersarana dan metode bersarana, tetapi isinya lebih mirip seperti mengungkapkan makna dari bersarana. Tetapi dalam esainya ia banyak menuliskan kisah nyata pengalaman pribadinya. Saya juga bisa memahaminya. Mungkin ia ingin menyatakan bahwa bersarana bagi dia adalah memberikan kehidupan. Jadi dengan bersarana kepada Secun telah memberinya kesempatan untuk terlahir kembali, kesempatan untuk hidup kembali. Karena itulah dalam hidup kita harus memegang teguh keyakinan kita. Jangan mudah luntur. Terkadang orang mengalami banyak permasalahan atau permohonannya tidak terkabul dan ia pun merasa mundur keyakinannya. Tetapi Sijie ini mengalami begitu banyak masalah, begitu banyak goncangan dalam kehidupannya. Tetapi ia bisa tetap tekun bersadana, tetap yakin kepada Secun. Itu merupakan hal yang sangat mengagumkan. Saya memberikan pujian bagi Shujien Sijie. Mungkin beliau tidak mengikuti kelas ini. Oh, 秀娟助教。他已经开麦了。哦。Oh, ternyata Shujien Sijie sekarang telah menjadi pandita. Pandita Lokapalasraya. 恭喜你，也祝福你。希望日后的人生呢，都是我也不知道会不会。 Saya mengucapkan selamat kepada Anda. Saya juga tidak tahu apakah kelak hidup Anda akan bisa lebih lancar atau tidak, tetapi pasti jalan Anda akan lebih bercahaya. Selanjutnya adalah esai dari Pandita Li Chan. Pandita Li Chan menuliskan tentang makna dan metode bersarana. Ia juga menuliskan mengambil topik yang sama dengan Zhu Jiao yang tadi, tetapi ada yang berbeda. Ia menuliskan makna dari bersarana. Yang pertama, tubuh manusia susah diperoleh, sukar untuk diperoleh. Jadi dalam kehidupan ini kita harus beruntung jika mendapatkan tubuh manusia, yang berarti kita telah memiliki karma baik dari kehidupan lampau. Dalam kehidupan kita, semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini, tubuh manusia yang singkat ini, untuk bisa mencapai pencerahan, terbebas dari tumimba lahir. Yang kedua, guru sejati sukar untuk ditemui. Kita tahu bahwa memang sulit sekali untuk berjumpa dengan seorang mahasiddhi sejati. Karena itulah kita harus menghargai perjumpaan kita dengan Secun. Kita merupakan siswa yang memiliki berkah karena bisa menjadi siswa Secun. Yang ketiga, dharma sejati sulit ditemui. Di sini ia juga menuliskan bahwa bersarana kepada
Mahayana trisarana, yaitu bersarana pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Tetapi dalam Tantra ada catur sarana, yaitu bersarana kepada mula carya. Jadi bersarana kepada mula carya bisa membawa kita untuk berjalan menekuni pelatihan diri di jalan yang benar hingga kelak tiba di Mahapadmini Loka. Ada beberapa poin yang ia tuliskan. Yang pertama, bersarana kepada mula carya, yang kedua bersarana kepada Buddha, ketiga bersarana kepada Dharma, yang keempat bersarana kepada Sangha, yang kelima bersarana pada metode pembebasan diri sejati dan juga orang lain. Isinya cukup panjang. Esai yang ia tulis cukup panjang. Ada satu bagian yang ia tuliskan tentang guru sejati mentransmisikan, mewariskan nadi dharma. Sebenarnya ini bisa jadi satu bagian esai terpisah. Jadi ini isinya mirip dengan materi kita dalam Universitas Chen Fo. Jadi menurut saya dalam menuliskan esai ada dua metode. Yang pertama, apa yang telah kita pelajari, kita masukkan lalu kita tambahkan perspektifnya kita. Yang kedua, kita langsung menuliskan apa yang kita peroleh, apa yang kita tangkap dari materi yang sudah ada. Jadi esai yang ditulis oleh Chu Qiao ini sudah cukup panjang. Dia juga menulis pada awalnya ia bersarana kepada secun, itu berawal dari misin atau kepercayaan membabi buta. Sebenarnya kita tidak boleh menuliskan seperti itu juga. Tetapi dalam kisahnya, ya awalnya ia melakukan Chou Chen atau memohon Chamsi, melakukan Chamsi terlebih dahulu. Karena pada awalnya ia belum meyakini secun. Di sini ia tuliskan bahwa pada awalnya ia bersarana kepada secun, kepada Chen Fozhong, ia masih belum memahami Buddha Dharma. Ia tidak paham makna bersarana, tetapi di vihara itu Sicie yang berjaga berkata cukup mengisikan alamat saja sudah cukup. Jadi ya ia melakukan seperti itu. Lalu selama pandemi ia juga merasa ia telah kehilangan pekerjaan dan sebagainya, tetapi ia kehilangan harta duniawi dan mendapatkan harta surgawi. Dengan waktu yang ada selama pandemi, ia juga mempelajari Buddha Dharma dan mendapatkan pemberkatan dan berkah surgawi. Jadi itu sungguh pantas. Lalu di sini ia juga memberikan semangat kepada kita semua untuk setiap hari melaporkan, mengerjakan tugas dan melapor di kelas Wirya, melatih sadhana tantra Chen Fo, Japa Sutra dan sebagainya. Dan ia menuliskan bahwa secun berkata bahwa sadhana atau pelatihan diri haruslah gigih dan langgeng. Tidak boleh malas. Dan saya juga berharap kita semua juga bisa tekun bersadana tantra Chen Fo. Seperti Li Chan Chu Chiao. Setiap hari ia melaporkan bahwa ia telah menyelesaikan 8 tugas wirya. Jadi kita juga bisa mencontoh kegigihannya. Menurut saya dalam esainya ini ada beberapa bagian yang bisa diringkas.
karena ada bagian yang mirip dan tidak perlu lagi dituliskan ulang. Jadi karena ia melakukan copy paste dari materi, seharusnya materi itu tidak perlu lagi dimasukkan. Langsung saja tuliskan intinya supaya tidak begitu panjang. Selanjutnya adalah esai yang akan dibacakan langsung oleh penulisnya. Selanjutnya kita undang Chai Hong Chu Jiao dari Amerika yang juga merupakan salah satu pembimbing kita dalam divisi pendidikan. Amitofo, apakah semua sudah bisa mendengar suara saya? Pertama-tama, marilah kita beranjali menghaturkan sembah puja kepada Mamulacarya Lien Sheng, kepada Silsilah Chengfo Zhong, kepada para Buddha Bodhisattva di angkasa, para Dharmapala dan Dewa Naga. Salam hormat kepada Ketua TBF Lianhua Chengchu, Lianhua Chengchu Sangse, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lianhe, kepada Acarya Lianjia, kepada Acarya Lianyi, kepada semua para acarya, Dharmacarya, biksu-biksuni, pandita, dharmaduta, pandita Lokapala Seraya, dan semua Padma Kumara yang mengikuti kelas Dharma ini. Hari ini saya sangat senang karena bisa berbagi kisah saya kepada Anda semua. Esai yang saya tulis terkait dengan bagian kedua, yaitu Sadhana Tantra Chenfo. Bagian ketujuh, yaitu Kawang Kuan Sein Ching, Kawang Kuan Sein Ching atau Sutra Raja Agung Bodhisattva Avalokitesvara. Sutra Kawang Kuan Sein Ching sering dipanggil dengan nama singkat Kawang Ching, Sutra Kawang. Merupakan sutra yang saya tekuni, saya yakini tanpa ragu, dan selalu saya syukuri. Saya sangat bersyukur mengikuti kelas Universitas Daring Chenfo, mengikuti kelas Paulo Wan Xiang, dan pada saat itu Acarya Lianhe mengajarkan kisah tentang Kawang Ching. Kali ini dalam Universitas Daring Chenfo, saya juga mengikuti dengan sukacita bagian ketujuh, yaitu Kawang Kuan Sein Ching. Dan saat itu Acarya Lianyi kembali menjelaskan materi tentang Kawang Kuan Sein Ching. Terus terang, kali ini adalah kali kedua saya mengikuti materi Kawang Kuan Sein Ching dalam Universitas Daring Chenfo. Tetapi saya selalu mengikutinya dengan penuh rasa syukur, bahkan juga terharu. Semua ini karena saya teringat dengan kisah saya di masa lampau, kisah kehidupan saya. Yaitu sekitar 30 tahun yang lalu, saya beruntung bisa bersarana kepada Mulacarya Lien Sheng. Saya mengenal Kawang Ching melalui Mahaguru kita. Secun menunjukkan penghormatan yang sangat mendalam dan sangat menjunjung tinggi Kawang Ching. Bahkan seringkali mengajarkan kita tentang hukum karma sebab akibat, tumimba lahir, memupuk kebajikan, pertobatan, dan mengikis karma. Di dalam Kawang Ching juga ada bagian Namiashan Suku Xiao Chu Chu Tu Hai, Songma Iqian Pian Zhong Zui Jie Xiao Mie, atau dapat melenyapkan penderitaan, kehidupan dan kematian, kelahiran dan kematian, melenyapkan bahaya dari segenap racun dengan berapal 1000 kali
karma buruk pun bisa dilenyapkan. Ini memuat makna pertobatan. Jadi kitab ini juga kitab Kawang Kuasa Incin juga merupakan sebuah kitab pertobatan. 29 tahun yang lalu saya hamil anak ketiga. Dan pada saat itu usia kandungan 24 minggu, tetapi karena terpaksa harus melahirkan dengan prematur, beratnya hanya sekitar 1 pon saja atau setengah kilo lebih. Panjangnya hanya 13 inci. Jadi seperti anak kucing saja. Akan lebih kecil daripada anak kucing. Saat itu dokter berkata, bayi yang lahir begitu awal sulit untuk bertahan hidup. Jika ia bisa bertahan hidup pun mungkin ia bisa menjadi lumpuh, buta, bodoh, idiot, buta, tuli, atau lumpuh selamanya dan menggunakan kursi roda. Jadi sungguh menakutkan. Tidak hanya demikian, saat saya hamil anak keempat, usia kandungan saya saat berusia 19 tahun, dan saat diperiksa oleh dokter atau diperiksa oleh dokter kandungan, ternyata mulut rahim saya telah membuka dan sudah siap melahirkan, tetapi saat itu kandungan baru berusia 19 minggu. Jadi ukurannya pun paling baru 1 pon saja atau setengah kilo saja. Kalau dilahirkan pun pasti sulit untuk bertahan hidup. Saat itu dokter mengurus saya cepat untuk menjahit mulut rahim saya supaya kandungan saya tidak lahir, tidak jatuh dan bayi tidak langsung lahir. Tetapi setelah menjalani operasi, bayi saya juga sama, tetap juga lahir lebih awal, yaitu pada saat berusia 24 minggu atau 6 bulan. Dan saya pun sudah memiliki kesiapan batin. Untungnya saat itu saya sudah bersarana kepada secun. Dan saya juga telah mendapatkan ajaran Dharma serta pemberkatan yang sungguh luar biasa dari secun. Dan juga saya tekun menjapa Sutra Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva. Karena itulah berkat kegigihan saya, semuanya membuahkan hasil. Saat saya sepenuh hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan menjadi satu dengan gigih dan tulus menjapa Kawang Ching, anak saya yang ketiga pun bisa bertahan hidup dengan baik. Bahkan ia bisa tumbuh normal seperti orang pada umumnya. Tubuhnya sehat dan juga berkembang dengan bahagia. Ia juga bisa menekuni studi dengan baik dan baru-baru ini dia baru saja lulus sarjana dari Champlain College di Vermont. Anak saya yang keempat yang juga lahir pada saat usia kandungan 24 minggu juga lahir dengan anak keempat pada saat usia 19 minggu kan kandungannya dijahit, tapi kemudian ia pun menjalani bed rest dan juga tekun menjapa Kawang Ching dengan tulus sehingga anaknya bisa terlahir dengan usia yang cukup. Jadi saat kandungan cukup 9 bulan barulah lahir. Dan sekarang ia juga baru saja menamatkan pendidikannya di Universitas Harvard. Jadi dalam Kawang Ching sungguh-sungguh termuat kisah nyata bagaimana melenyapkan penderitaan kelahiran dan kematian dan melenyapkan mara bahaya dari semua racun. Sungguh-sungguh merupakan kitab yang ditransmisikan lewat mimpi. Menjapa Kawang Ching sebanyak 1000 kali bisa melenyapkan karma yang buruk. Ini sungguh merupakan hal yang luar biasa. Saya sungguh-sungguh mengalaminya sehingga saya memiliki keyakinan dan tidak ada keraguan. Jadi saat Universitas Darrington Form memuat materi tentang Kawang Ching, saya sungguh bersyukur. Saya sangat berterima kasih kepada Dharma Raja Liensen yang telah membuat saya bisa mengenal Kawang Ching. Saya sangat bersyukur mengenal secun dan juga mengenal Kawang Ching, mendapatkan
pemberkatan dari Sutra Kawang Ching yang merupakan sutra yang ditransmisikan melalui mimpi sehingga bisa menjalani pertobatan dan pengikisan karma. Dua kali saya mengalami masalah yang mengancam nyawa tetapi bisa mendapatkan mukjizat. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Daring Zhenpo yang telah memberikan materi tentang Kawang Ching, membuat kita semua bisa mempelajari sutra yang sangat agung ini. Ini foto dari anak saya yang ketiga yang bernama Ricky. Waktu ia lahir, ukurannya sangat kecil. Karena itulah kami juga tidak begitu bersemangat untuk berfoto bersama saat ini foto yang diambil oleh suster di rumah sakit. Saat itu beratnya hanya 1 pon. Sekarang ia sudah besar. Foto ini adalah foto saat ia berada di dalam ruang inkubator. Dan di sini juga ada logo Chen Fo Chong. Saat itu saya memohon Secun untuk memberkati. Dan saat itu Secun segera memberikan talisman atau fu, pemberkatan dari Lien Hua Tongzi. Dan ini adalah foto Ricky saat baru lulus kuliah. Tanggal 13 Mei kemarin. Ini fotonya di depan universitasnya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan kisah saya. Terima kasih atas sharing yang sangat menarik dari Cai Hong Chu Jiao. Dan sekarang kita persilakan Acarya Lien Jia untuk memberikan evaluasi. 好，那彩虹助教的这个故事呢，也是非常感人的。 Kisah dari Pandita Cai Hong ini sangat menyentuh hati. Saya merasa akhir-akhir ini esai yang ditulis oleh para peserta banyak sekali yang menggugah hati kita, mengharukan. Di sini menunjukkan betapa dalamnya keyakinan mereka. Jadi di sini dia juga menuliskan bagaimana bahaya yang pernah dialami oleh anaknya. Saya sangat mengagumi keyakinan dan kegigihannya. Jadi saat ia melafalkan Kawang Kuan Sing Chen Jing, ia bisa mendapatkan begitu banyak mukjizat. Setiap kali saya melihatnya, ia selalu bersama dengan Sisyong. Dan keduanya tampak sangat bahagia. Sungguh luar biasa. Jadi memang Kawang Ching, Sutra Kawang bisa memberikan kita banyak sekali adistana dan juga pengabulan keinginan, pengabulan harapan. Jadi tidak perlu tidak perlu jauh-jauh, tetap cukup dari kalimat Nemye Shen Suku bisa melenyapkan penderitaan kelahiran dan kematian. Xiao Chu Chu Tuhai melenyapkan penderitaan dan juga segenap mara bahaya. Di sini ada yang bertanya, bagaimana bisa mendidik anak hingga bisa berkuliah di Harvard? Mungkin lain kali kita bisa meminta Cai Hong Chu Jiao untuk menceritakan tipsnya. Jadi di sini saya melihat bagaimana kita mengimplementasikan Buddha Dharma dan Sadhana Tantra Chen Fo dalam kehidupan kita. Dalam kelas Dharma, Lien He Sangsi dalam kelas Dharma Paulo Wan Xiang, beliau juga mengajarkan bagaimana merapal Kawang Ching, yaitu bervisualisasi satu persatu sosok Buddha muncul di sekeliling kita, sehingga kita mendapatkan pemberkatan dari seluruh Buddha Bodhisattva yang mengelilingi kita. Saya mengucapkan selamat dan mendoakan yang terbaik untuk Cai Hong Chu Jiao. Saat saya menemukan
Tadi saya telah menemukan kisah yang saya sebutkan tentang siswa Sang Buddha yang penuh dengan rintangan. Mungkin Anda boleh mencarinya. Kisah tentang siswa Sang Buddha yang mengalami banyak sekali penderitaan, tetapi kemudian berguru kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha berhasil membimbingnya. Kisahnya sangat mengharukan. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ijia Cuciao dan Peifen Cuciao. Saya paham bagaimana susahnya melakukan terjemahan, terutama selama 1 jam lebih. Kalian telah melakukannya. Saya dulu juga pernah melakukan tugas penerjemah. Karena itu saya tahu tugas ini sangat berat. Saya melihat mulut mereka selalu bergerak. Mungkin saya berbicara cukup cepat, karena itu saya meminta maaf jika saya telah menyulitkan kalian. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Yifei Jiangshi yang telah menjadi pembawa acara, kepada Acarya Lien Yi yang telah mendampingi kita, dan juga kepada Ketua Divisi, Ketua TBF, dan Ketua Divisi Pendidikan. Sebelumnya, biasanya pembawa acara sering mengucapkan terima kasih karena saya ikut dalam kelas, ikut mendampingi dalam kelas. Sebenarnya saya juga bukannya ikut mendampingi dalam kelas, tetapi saya juga ikut belajar. Karena setiap kali kelas Dharma, saya juga mempelajari hal yang baru. Dulu saya berada di Tiongkok dan saya juga sering mengalami masalah dalam kehidupan saya. Karena itu setiap kali mengikuti kelas di Acarya Lien Yi, saya juga mendapatkan masukan yang juga sangat membantu saya. Apakah ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi? Jika tidak ada, maka saya akan menyerahkannya kepada pembawa acara kita. Terima kasih kepada Acarya Lien Jia yang telah memberikan evaluasi dengan sangat baik. Saya juga ingin berbagi poin-poin yang saya dapatkan dari sini, yaitu Lien Ting Fase atau Biksu Lien Ting berasal dari Taiwan, Tai Lei Changse. Dan tugas esainya juga ia tulis dengan sungguh-sungguh. Saya juga mengaguminya. Ia menuliskan tentang bagaimana cara merapal mantra. Dan ia menulis, terima kasih atas evaluasi dari Acarya Lien Jia, dan ia akan semakin meningkatkan pelatihan dirinya. Dan juga Xian Fucu. Tadi kita telah mendengar kisah dari Xian Fucu Chiao yang sangat bagus. Lalu dari salah satu peserta yang menulis esai tadi yang telah menceritakan penderitaan penyakitnya, kita juga doakan semoga karma penyakitnya segera terkikis dan kondisinya bisa semakin baik. Lalu dari Chai Hong Cuciao, saya merasa bahwa Wang Jing sungguh merupakan sesuatu sutra yang sangat memberikan manfaat bagi semua siswa. Ya, seperti akhir-akhir ini Secun berkata bahwa Semu sedang mengikis karma, dan juga Secun selalu melafalkan Wang Jing, sutra Wang bagi Semu sehingga kondisi Semu bisa semakin baik. Saya juga senantiasa melafalkan Wang Jing. Hari ini saya juga mendapatkan banyak manfaat dari kelas ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Acarya Lien Yi yang selalu membimbing kita dalam setiap kelas dengan sabar. Lalu kepada Acarya Lien Jia yang
telah melakukan evaluasi dengan sangat baik. Saya sangat mengagumi Anda dan juga kepada Ketua TBF, Acarya Lian Hua Cheng Chu, kepada Acarya Lian He yang juga mendampingi kita dalam kelas evaluasi ini. Terima kasih kepada penerjemah Pandita Icia dan juga Pandita Fanny, dan juga terima kasih kepada semua peserta kelas ini. Selanjutnya kelas kita minggu depan adalah bab ke-13, yaitu menghitung nafas. Dan kita akan mengikuti kelas itu dari Acarya Lian Yi yang akan menjelaskan materi lebih mendalam. Kita tunggu saja kelasnya minggu depan, dan selanjutnya kita mengucapkan salam perpisahan kepada semua peserta. Terima kasih Ifei Jiangse, dan saya juga mengucapkan salam perpisahan kepada kalian semua. Memang ada sedikit tidak rela, tetapi saya merasa kalian semua penuh dengan sukacita. Karena itu saya sering tertawa dalam kelas ini, karena saya melihat wajah kalian juga penuh sukacita. Karena itu saya juga merasa sukacita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Acarya Lian Hua Cheng Chu, Acarya Lian Yi, Acarya Lian He, kepada semua acarya, dharmacarya, biksu-biksuni, dan pandita, dharmaduta, pandita lokapala seraya, serta para Padma Kumara yang mengikuti kelas ini. Semoga kita bisa berjumpa di mana saja di pelosok dunia ini. Sampai jumpa. 感谢上师，感恩上师，阿弥陀佛。谢谢天堂上师，谢谢讲师，一飞讲师，谢谢家助教，谢谢，谢谢，再见，阿弥陀佛，再见，下周见，感恩你，联想老公师兄，谢我大家，周运祝下次见啊，谢谢线上每一位同学，我们今天的点评让我们的成绩。